وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك فاسألي الرحمن في حاجتي. يا رسول الله سلام عليك فاسألي الرحمن في حاجتي. يا رسول الله أنت نحى يا طبيبي يا دواعي التي. يا رسول الله سلام عليك أسألي الرحمن في حاجتي. يا رسول الله أنت يا غياثي في قضاء حاجتي. يا رسول الله سلام عليك أسألي الرحمن في حاجتي. يا رسول الله أنت أنت باب الله والقبلة. يا رسول الله سلام عليك أسألي الرحمن في حاجتي. يا رسول الله أنت قائدنا إلى الحضرة. يا رسول الله سلام عليك أسألي الرحمن في حاجتي. اللهم والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي. يا رسول الله سلام عليك أسألي الرحمن في حاجتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita sama-sama memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan diberikan tausiahnya nanti oleh Ustaz Hasanuddin. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Ustadz ini kita bisa menambah kecintaan kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mencontoh tauladan terhadap perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hari ini sama-sama kita mendengarkan. Semoga semuanya bertambah amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu juga menerima selaku pembesaran yang satu acara yang keempat adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin kepada Ustaz Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa tanaqalaha hadan nur
dan berpindah nur itu min sulbi Adam kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu mengandung nur baginda Nabi Muhammad, maka wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, maka semua para malaikat itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, dan sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Maka oleh sebab itu ketika Nabi Adam itu mengandung nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat itu sujud di belakang. Sujudnya Nabi Adam itu bukan ruku, bukan sujud ke bawah, tapi dia menghormati nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena roh Nabi itu sudah ada. Nah, jadi roh Nabi itu sudah ada. Kalau dilihat dari menghormati itu seperti orang menghormati pahlawan, mengheningkan cipta dimulai untuk sedikit kepala mata dipejamkan. Itu adalah yang diambil kemungkinan oleh para ulama atau yang lain-lain ketika sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Jadi tunduk sedikit. Jadi ketika orang berjalan di depan ulama habaib, itu cukup tunduk kepala sedikit, itu sudah hormat kepada ulama. Kalau terlalu tunduk pulang kayak rokok, itu orang sembahyang pulang. Terlalu sujud pulang, lain pulang, itu terlalu pulang, itu orang perbudakan di zaman Romawi. Tapi kalau sujud di depan orang tua boleh, tapi harus nempel di batis, di lintuhun, di parut, di dada atau di kepala, atau mencium orang tua. Jadi ada aturannya. Makanya iblis itu harat iblis pada kita. Suatu saat kita iman goyah, orang berzina, orang gibah, orang mencela, orang mencaci, orang menyakiti istri, orang menyakiti suami, orang menggugat laki, orang menggugat bini. Nah, itu makanya iblis ini lebih hebat daripada kita. Makanya gelar iblis itu di langit pertama adalah para wali, di langit kedua pembawa aras. Kita jauh benar para wali kada, pembawa aras kada. Aku membacaan di satu kampung, di lain situ maulidan. Alhamdulillah di situnya saung hayam. Akan aneh. Artinya apa? Lebih hebat iblis daripada kita. Makanya iblis itu alim. Muridnya dari iblis itu para malaikat, dan iblis ini kharat khutbah sampai ke langit ke-6. Gelar iblis itu ajazil, dan digelarlah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu jadi kafir karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi iblis, ulun hendaknya sujud lawan pian aja ya Allah, ulun kada mau lawan yang lain, ulun dah lawan pian, tapi kata Allah perintahku kau harus sujud kepada Adam. Jadi iblis moh indah. Iblisnya harap bahasa Jawa, Bandung bahasa Banjar, Bandung bahasa Arab, paling harap bahasa Jawa bang. Moh jadi iblis, indah jadinya. Nah, kada maunya. Oleh sebab itu perlulah kita ini mengambil berkat Nabi Muhammad SAW. Apapun perintah Allah harus kita laksanakan. Hatta itu perintah Allah sujud kepada Nabi Muhammad, tapi tidak hanya yang disuruh itu adalah para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Makanya iblis itu disuruh, tapi inya kada mau. Apa penyebabnya? Wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan unda, bahasa Banjar pulang iblis nih, sedangkan unda wa khalaqtani min nar, unda itu diciptakan dari api neraka. Sombong iblis. Makanya yang paling hebat tuh umat Nabi Muhammad, kemanapun berada dosa diampuni. Iblis dikeluarkan dari surga, dibuang ke Basrah Irak, dituntii oleh datu-datunya, yaitu murid-muridnya. Lalu digodalah oleh iblis Siti Hawa, Adam makan buah khuldi. Adam kuat, tapi Hawa kada kuat. Jadi kalau laki ini kuat, bini nang diano, bini nang luluh makan 2 biji. Habis itu bawa laki makan sebiji. Makanya alhamdulillah ada ciri-cirinya. Bila ada agak pegunungan, itu keturunan Hawa, Adam. Bila ada buah jambon di sini, itu keturunan Adam, karena makannya waktu menaguk sampai di sini aja, kadang sampai ke parut, sedangkan bagian sampai di dada. Bila ada, makanya lalakian tuh bila ada ini keturunan Adam. Kalau kada ada gininya lakian, itu bincong tuh.
Bincong biasanya apa namanya? Bila ada bincong mau kayak bahasa binian tapi ada yang ininya alakian tuh. Bila ada bincong lakian gak ada yang ininya binian tuh. Itu aja kita mencirinya kadang alih kada. Tapi kalau ada lakian gak ada yang ininya berarti lain keturunan Adam, berarti keturunan tiang listrik. Nah, itu lah. Nah, maka oleh sebab itu itulah karakter-karakter hamba Allah yang diciptakan oleh iblis, malaikat. Ada Nabi Adam, Siti Hawa, karakternya beda-beda. Setiap karakter orang itu kadang-kadang dirubah. Karakter presiden beda, kepala sekolah. Setiap kepala sekolah karakternya beda yang datang. Jadi karakter orang itu tidak bisa dirubah. Yang penting di dalamnya tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menghina Nabi Muhammad, tidak ada mencela orang. Harus kita pahami. Sebab itu orang kata tujuan angka ini mungkin ini hendak memati lalunya jadi baik. Peminum jadi baik karena hendak mengundang ulun. Orang pemabuk jadi baik karena hendak katujuan guru udin. Jadi karakter orang itu sesuai lawan karakter manusianya. Kami katujuan lawan uas, kami gak ada katujuan itu tapi katujuan lawan aag. Jagalah hati. Jadi pintu para ulama ustadz itu pintu untuk membawa orang ke dalam kebaikan. Kecuali ustadznya tuh bejina di tengah jalan mibok minum IPN undang lah nama undang tuh nembungul lah. Ustadz mabuk diundang, sudah tahu bahwa minuman diundang ceramah. Nah, itu ada bujur. Nah, tapi ini bujur, kopi ada, minum. Nah, maka oleh sebab itu, alhamdulillah, dikeluarkan Adam dari surga di bawah kaki gunung Himalaya, India. Makanya India itu mancung hidungnya. Nabi Adam mancung, tapi Nabi Adam gak rawa minum cangkir ganal nang kaini. Makanya ulun hari ini mempat Nabi Adam cangkir halus. Makanya di Arab tuh halus cangkir. Karena orang Arab ini gak ada rawa minum cangkir ganal. Lamas hidung mancung. Wah, tapi kalau kita kada apa-apa minum di cangkir ganal sini, biar di baskum minum kada lamas karena hidung kita mitak. Allah, apa itu? Hidung kita mitak-mitak. Nah, itu. Maka oleh sebab itu Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diterima di daerah lain illa kecuali Mekah, di Mekah. Jadi keduanya bertemu di Mekah. Lalu minta ampun, diampunkan Allah. Nah, ya orangnya ada berdosa. Cuma perjalanan aja wadahnya bila hendak meminta ampun istighfar itu diampunkan Allah. Nah, itu dalam bahasa tasawufnya inya keluar itu sengaja. Kenapa? Supaya menzahirkan nurnya baginda Nabi Muhammad karena sayangnya lawan Nabi Muhammad. Itu bahasa tasawufnya. Kalau bahasa syariatnya dikeluarkan makan buah khuldi, lalu dia taubatnya diterima di kota Mekah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad dimanapun diterima. Di Pulau Kambang anak mati terima orang. Di Pulau Kambang anak mati jantungan, astagfirullah. Padahal di Pulau Kambang tuh warik betuyuk di kik jawar astagfirullah anak mati deh. Kalau tok kadeda bapak. Nah, dimanapun hatta di WC jantungan, kamar mandi astagfirullah. Diampunkan Allah di jambatan, di rumah, di masjid sudahnya, tempat ibadah sudahnya. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya. Makanya nur ini berpindah-pindah. Dari sulbi Adam, sulbi Nuh, Nabi Ibrahim sampai 124.000 nabi, 313 rasul, 5 rasulul ajmi. Satu juara umumnya Nabi Agung, Nabi besar panutan kita yang kita dambakan syafaatnya, yang kita ikuti akhlak pribadinya. Makanya surga ini banyak sudah isinya para nabi dan rasul. Ya 124.000 nabi banyak dikumpulkan di lapangan betuyok tuh. 124.000 nabi, 313 rasul. Belum lagi bebuan sahabat. Sahabat tuh 144.000. Tambah para nabi dan rasul 124 tambah 1 sampai 4 parak 300.000 dah. Nangin tuh aja dalam surga betuyok dah. Banyak sudah masuk surga orang.
Nah, kalau sebab itu, itulah yang kita umpati para nabi, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in, para ulama, tuan guru, para wali, dan tuan-tuan guru yang kita umpati masuk ke dalam surga. Nah, ngarannya di dalam surga itu yaitu para nabi, para anbiya, para sahabat, dan sampai umat Nabi Muhammad yang ketujuh mencintai Nabi Muhammad, yang melaksanakan perintah Allah, yang melaksanakan semua yang dijunjung Allah, puasa macam-macam itu, dan akhirnya sampailah dia orang yang masuk surga itu ketujuh menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, ketujuh membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang paling banyak masuk surga. Jangankan di surga, di dunia aja diberikan Allah karamah maunah. Karamah maunah. Tadangarlah orang bertamat sembahyang, ketika salokutan rumahnya gambarnya kada salokutan habis lawan urang-urangnya. Mana orang datang udah kok siapa yang disembah aja, aku juga aja kok nyembah urang aku sujud agisan kok juga aja agisan urang kesan Allah Ta'ala juga aja kok. Allah Ta'ala di mana andaknya rahasia dong, masa kok pada ikam jangan ada tahu di mana andaknya segala macam. Anak berjasa aja supaya tamat sembahyang, bawa jasa, nah aku jasa ratusan tetap kau sembahyang segala macam. Ikam tamat-tamat sembahyang. Sekarang gambar ikam mana? Anak situ, anak nomor sekumpul, anak di gudang, salokot situ. Ya aku nang mana nang kada dimakan api, salokotai. Sekarang gue gambar guru sekumpul kada dimakan. Gambar sidin kada mayu gambarnya. Nah, habis aku dimakan api. Ada masuk neraka lah ya aku. Nangis. Ini jadi imam sidin penyembahyang. Apa nyembahyang aja wah ini. Gambar seorang habis kemakan api. Gambar guru sekumpul kada habis, tapi mah dah guru sekumpul ranting inya pohon, tapi pohon dah bakar. Rantingnya ada luput juga. Model-model wah ini banyak aliran nama nang kayak sembahyangan lagi apa nang sembahyang aja mencari makan, apalagi kalau sembahyang mencari makan juga. Kada ada bedanya juga. Sama aja pada mencari makan, berarti lain Tuhan situ, lain Muhammad situ. Model-model itu diumpati musim ini bersih sudah nang itu. Wah ini tuh paling nyaman makan, bagawi nyaman, berobat nyaman, itu yang penting. Itu aja. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita rajin membaca salawat. Allahumma da iltaha abadan laisa yudha. Allahumma da iltaha abadan laisa yudha. Siapa yang mentazimkan Nabi Muhammad, siapa nang ketujuh membaca salawat, Allah kabulkan segala hajatnya di dunia, di akhirat. Banyak-banyak membaca salawat. Kenapa? Surga ini al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga itu diciptakan untuk Nabi Muhammad. Siapa nang membuatinya? Yang membuatinya adalah orang nang ketujuh membaca salawat. Makanya Anas bin Malik menunggu Nabi ketika berdagang. Ya Rasulullah, ulun rindu lawan pian kada kawa guring bila kada kawa malhat pian. Nabi bila kada ada, Anas bin Malik menggaring. Kita bila menggaring karena pacar kada menelpon, kada video call. Kita menggaring karena rokok kada ada. Kita menggaring karena jinet kada ada. Tapi Anas bin Malik idin menggaring awak kurus, muha pucat menguning karena rindu kepada Nabi Muhammad. Siapa yang rindu kepada Nabi Muhammad, dosa apapun hancur buyar. Walaupun hari ini dia berzina, malamnya dia maulid, lalu dia minta ampun, dia cinta Muhammad, lebur hancur dosa itu. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad, luar biasa. Maka oleh sebab itu perbanyak kita membaca salawat dan perbanyak kita minum kopi. Mudah-mudahan berkah, amin. Nah, mudah-mudahan kita berkah dunia akhirat. Mudahan berbanyak baca salawat. Ya Rasulullah, kata Anas bin Malik, kalau misalnya pian ini berpindah dari dunia ini, berpindah ke sebelah, ke alam barzah,
Terus kita berjumpa di padang mahsyar, kalau ulun hendak berjumpa dengan pian di mana ya Rasulullah? Karena ulun takutan kalau kada berjumpa dengan pian. Makanya wasilah yang nomor satu adalah Nabi Muhammad. Berwasilah kepada guru sekumpul, hakikatnya berwasilah kepada Nabi Muhammad. Berwasilah kepada guru judi, berwasilah kepada Nabi Muhammad. Karena wasilah-wasilah nang buhan wali-wali tuan guru ni inya rajin membaca salawat. Berwasilah kepada Wahabi, hantu nang muncul. Oh, lalu mana berwasilah? Nya aja ada baca salawat. Mana berwasilah ke situ? Kada ada nambah karamatnya. Ada aku jadi datang ibuhan nang wow di rumahku. Bid'ah nih jamaah maulidan di majelisku. Bid'ah aja ko ikam ni tinggal di mana aja ko? Di handil bakti aja. Bid'ah aja ko Nabi kersuah tinggal di handil bakti aja ko. Ujur lah. Nah kalau urusan bid'ah bo sekolah di sini bid'ah. Karena sekolahan nih kada ada di zaman Nabi man satu nih. Bid'ah beretaan. Jangankan gitu muha kita bid'ah sekungan. Ada mirip lalu orang Arab. Hidung mitak. Alis bina betabel, ada masuk. Orang Arab makanan bagus, onta, kambing hari-hari. Seorang iwak padi, iwak karing, londo. Nabi Rasul makan londo. Makan londo ini bakunyong no. Bila ada orang ke Jamban habis dimakannya no. Adalah. Nah mana yang kada bid'ah? Hingga bid'ah. Nang bid'ah tuh sampai yang subuh 2 diulahnya 3. Nah itu bid'ah. Sembahyang Zuhur 4 diulahnya 3. Nah itu nang bid'ah. Mau pandai-pandai bid'ah apa? Selama itu baik, kada mana-mana nambah ibadah, kada apa-apa. Dan kada kalau mana-mana nambah ibadah suatu gawean tapi maksiat itu bukan menambah ibadah, bukan bid'ah, itu maksiat ngarannya. Maksiat ngarannya. Nah kayak orang tuh berpacaran, beregap, itu maksiat. Maksiat tuh bergepan kan pacaran. Karena Abdullah dengan Minah kada pernah pacaran, langsung menikah, dijodohakan. Dan malam pertama rame, wah ini di hadapan rame lagi. Mau dikawinakan enggak kanakan beli tuntung kuliah. Sudah tuh berciuman. Ada rame lagi. Seorang. Jadi dia kata Nabi, Anas bin Malik, temui aku di endas sirat, jembatan siratal mustaqim. Di situ Nabi. Jadi kita anda bertamu situ. Jadi menyeberang jembatan. Oh laju-laju, kada tergelincir. Kenapa? Karena orang ketujuh membaca salawat. Kedua, temui aku kata Nabi di timbangan mizan. Nah di situ kita bertemu Nabi. Timbangan mizan. Bawa sorban Nabi burdatul khadrah. Sorban sunnah, tapi warna hijau. Nah kada hijau. Sunnah juga, cuma kada dapat warna hijaunya aja. Nah, makanya kubah Nabi hijau. Karpet di Raudah hijau, ya kah? Nah, kalau kita menyumbang bersedekah warna habang, yang hijau, pamalar tuh. Warna habang, karena waktu duitnya ratusan, nah habang. Insyaallah bila ulang jadi presiden, duit-duit pada kita nih kita olah warna hijau pada tahan. Kuning kelabu ada lagi beratan kita ubah supaya bagus. Dan yang terakhir kata Nabi Anas bin Malik, temui aku di Telaga Haud, Telaga Kausar. Nah, di sini kita berjumpa Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah orang berjumpa dengan Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Kita menghormati Nabi, memuji Nabi. Mandakaraka pakat dakarani. Siapa yang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, hakikatnya menyebut nama aku, kata Allah. Wa man ahabbaka pakat ahabbani. Siapa yang menyebut nama Allah, hakikatnya menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, itu. Abdullah ibn Abdi Muttalib dzil qadar azim, sampai kepada Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mengandung Rasulullah, sidin bermimpi keluar 4 buncur rantai, sebuncur ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri. Bingung Abdul Muttalib, tak mimpi. Lalu sidin datang kepada ulama. Ulamanya waktu itu masih berpegang kepada Taurat, Injil, Zabur. Ulamanya kasyaf. Bahari itu kasep-kasep kurang.
Wah ini nang 100 ulama tuan guru nang kasep saikong berdua, sisanya kakasapan aja kisah tahu. Kita nih disana kada tahu, guru anu kah digawe orang ka anak ulun kada tahu joko. Bapak apa yang tahu? Nih. Banyu aja aku bere. Al-Fatihah. Nawaitu syifa bi barakatil Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Abah Guru Sokompul Datuk Kalampayan, bi barakati Abah Guru Judi, bi barakati Habib Kubah Basyiri, bi barakati Muhammad Jamaluddin. Al-Fatihah. Minum. Insyaallah berkah. Nih kisah badak dalam tampul orang sugih nang datang sang cari duit kisah tahu berpajam-pajam anu gini amputinya. Man gassana falaisa minna. Siapa yang membunguli saudaranya keluar dia bukan golongan Nabi Muhammad. Wah ini banyak mengambil kesempatan kayak itu. Padahal ada deh. Ada pesantren kada. An banyak an kayak aku kada hakun kalau pindah menguli orang. Ya kada bisa tuh Pang. Kalau kamu melihat kada bisa. Bisanya apa? Ceramah, baca kitab. Apa lagi? Bebini. Nyatai kalau bisa bebini kayak. Nah, yang penting kayak itu kita. Yang penting hidup nih jangan menguli orang. Itu pesan Abah Guru Sokompul, jangan menguli orang. Bila kita kada menguli orang, insyaallah selamat hidup berdatang. Lalu betakun Abdul Muthalib, wahai ulama, malam tadi ulun mimpi keluar 4 bujur apa yang terjadi? Ujar ulamanya, akan lahir dari sulbimu itu anakmu, kita sebut namanya Abdullah, dan akan lahir dari sulbi anakmu itu cucumu yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu akan lahir dari sulbi anakmu itu cucumu yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu. Himu Abdul Muthalib balik ke rumah, langsung dia bernazar kepada Allah, ya Allah ya Rab, bila pian memberikan ulun anak saikung lagi di antara anak ulun nang sudah 9 jumlahnya akan ulun sembelih. Bernajar Abdul Muthalib, anaknya sudah 9. Pertama Sidina Abbas, Sidina Hamzah, Muthalib, Abu Lahab, Haris, Sapar, Mukawan, Gidak, Kutsam, Abdullah. 10 anaknya, 10 pamannya. Abahnya seiko Abdul Ka'bah, jadi 11. Akil Nabi Bayda, Umaymah, Arwa, Atiyah, Satiyah, Ruqayyah. 6 akil Nabi, paman 10, abah seiko, pas 17 iko. Putra putri Abdul Muthalib pas 17 rakaat sehari semalaman. Nang kita pikirakan sembahyang nih. Yang satu itu di antara 10 lalu dibuat dalam botol, lalu dikuncang-kuncang, digugurakan. Ternyata nang gugur adalah Abdullah. Gugur Abdullah. Takajud Abdul Muthalib. Nah, jawab Abdul Muthalib, kenapa ngin gugur? Maka ini kena pacang babini, bininya kena betianan, maranakakan cucoko, terkena langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh. Kenapa ini nang gugur? Kuncang lagi sekali dibuat ke dalam, tatap nang gugur Abdullah. Takajud pulang Abdul Muthalib. Jah Abdul Muthalib nang ini pulang nang gugur. Napa? Bahasa muntai anu Abdul Muthalib. Wang muntai sako sidine. Kira-kira toh. Mbak pulang. Ya Allah, sekali lagi ulun kuncang nang 10 nih, gugurakan Abu Lahab. Karena Abu Lahab nih maca, kada ko dijedoh, malam-lawan kuitan menjinit haja. Bepacadan haja gawean ngetrik malam-malam memuyakibana Abu Lahab nih gugurakan ya Allah. Ada mau gugur juga, dikuncang 3 kali, tatap nang gugur Abdullah. Abdul Muthalib kada mau menyembelih anaknya. Datang lagi ya kepada ulama, wahai ulama, ulun kada mau menyembelih anak ulun. Kayak apa caranya? Boleh pian kada menyembelih anak pian Abdullah hatta antu addiya mi'ata badanatin, pian harus mengganti dengan 100 ekor unta. Makanya dalam hadis Nabi, anabnu zabihi, aku salah satu 2 sembelihan. Pertama keturunan ke atasku Nabi Ibrahim dengan Ismail diganti dengan kambing gibas. Kedua keturunan ayahku Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Akhirnya selamat Abdullah dari sembelihan. Makanya kada boleh orang bernajar mulai ujung rambut sampai ujung batis, haram hukumnya.
Bila aku korupsi, gantung di Munas. Korupsi, ditangkap KPK. Apabila keluar dari KPK, apakah digantung di Munas? Kada. Datangi ulamanya di sana. Apakah aku digantung? Kada aja ulamanya. Ganti dengan 100 ikung itik ala biyo tamurah. Untung kada sapi. Untung jua. Nang benajar tuh nang bujur. Pian berisi tanah 40 kali 80. Lalu tanah itu pian najarakan cuman payu 200 juta. Kada pian jual. Pian najarakan ya Allah. Bila payu 1 miliar. Tuan guru nang ada di RT ulun di sini nang tuan guru mengajar mengaji ini 5 atau 10 orang akan ulun umrahakan kali 25 juta 250 aja masih berhujung 750 juta. Kaitu nazar nang bujur. Tapi hati-hati orang benajar bisa kada ingat lagi lawan membayar itu karena melihat duit hijau mata sayang lawan duit nyinto. Akhirnya ditokarakan ke motor Innova 2 hari langsung tajungkang digambut. Ketika Abdullah berumur 1 tahun sampai 16 tahun berjalan-jalan di kota Makkah pada malam hari, langsung terang yang gelap gulita karena badan Abdullah lampunya tarang karena mengandung Nur Rasulullah di sulbinya. Tarang, kada perlu pakai lampu. Wah ini tuan guru nang pina tasawuf tinggi-tinggi sembahyang jual balang kambingan. Pis mati lampu mengajar murid tamat sembahyang salinya kadap murid lawan gurunya. Seharusnya guru tuh harat benar tarang walaupun mati lampu karena inya kaubat tamat sembahyang sama jua pada kadap. Bahkan bakso sidin salah ambil muridnya tak ambil ampun sidin sudah habis. Abut mana bakso ko je? Hah? Terbinan du jua. Macam. Nah udah tamat sembahyang ini model-model lah. Lalu berumur 18 tahun berjalan-jalan di kota Makkah tadi malam hari, sekarang siang hari. Berjalan-jalan Abdullah di siang hari umur 18 tahun. Fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat zukuran rusyada. Berjalan-jalan di kota Makkah siang hari. Bubuhan babinian yang melihat Abdullah di zaman itu langsung menghayal di alam mahligai, mudahan aku kawin lawan Abdullah. Karena bungas banar Abdullah wajahnya mengandung Nur Rasulullah bercahaya. Apa penyebabnya? Faqan nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanahu fi ilmi wa la karami akrim bi khalqin nabiyyan zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi, batang tubuhnya cantik akhlaknya yang lembut. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi habadha ikudu sodaden wa fakharin anta fihi yatilmatul asma'u wa ma a'zamaha min minnatin taqarramallahu biha 'alal bashar wa ma awsaha min ni'matin intasara sirruha fil bahri wal bar. Batang tubuhnya cantik, akhlaknya yang lembut, sehingga membuat babinian di zaman itu bila melihat Abdullah menghayal, mudahan aku kawin lawan Abdullah. Nah kaya ulun datang di pesantren, boleh ketambahan badatan babinian ditambahan tuh hendak lawan aku. Sampai wahini banyak namanya saya masih, tapi aku sudah babini dan biniku saya kong hajat. Nang saya kong tua kada habis ku igot-igot bapak aku babini lagi memunyaki hajat. Wah ini banyak orang mau WA aku, bukan janda-janda AA. Ya aku balas saya ada apa jawab. Nya mau WA aku. Lalu dipanggil oleh Abdul Muthalib. Abdullah, sini nak apa bah? Tuh banyak babinian hendak lawan pian. Sekarang pian pilih babinian mana nah hendak kena abah mengawinakan. Oh ya Abdullah kada pian haja bahai. Ulun dasar pian haja nang memilih hakan. Bagus benar Abdullah jodoh di tangan orang tua. Kada kayak Abdullah wahini ngalih diatur. Kebanyakan protes kekanakan wahini. Akhirnya dijadikan oleh Abdul Muthalib seorang perempuan jauh dari kota Makkah menuju kampung Bani Hashim, suatu kampung bahasa Arabnya baku, napas nyaman, berakhlak mulia. Karena di zaman itu Mekah berdebu, banyak orang membikin berhala, menyembah berhala, banyak orang nang berjoget-joget, belagu-lagu kada kakaruan, banyak orang nang main gulat, banyak pula orang nang bermacam-macam.
Akhirnya dicarikan oleh Abdul Muthalib dari kota Makkah menuju kampung ulun, kisahkan mulai banjar langsung ka Labiyo karena ulun mengisahkan mulai dari Makkah ke kampung Bani Hashim pian kada tahu jua alamatnya jalannya jalan mana, dan aku kada pernah tahu jua di kitab kada ada RT-nya jalan mana kada tahu, aku mencari, makanya aku kisahkan mulai banjar menuju Labiyo. Abdul Muthalib berjalan mulai banjar mencari bini gasan Abdullah. Berjalan ke gambut sidin, singgah di gambut makan dahulu di tinda biru, makan itik dahulu sidin istirahat, lalu singgah ke Masjidul Amin, orang sakulahan di situ. Kada mau sidin babulik pulang ke Alpalah, di Alpalah pun orang kada aku nampihan sakulah kan masih sakulah. Akhirnya sidin ukah ke Matapura mencari bini di sana gasan Abdullah. Di sana habis stoknya karena tuan-tuan guru di sana banyak banget bini 2, 3, 4 ikong. Habis stoknya di sana kada ada lagi. Karena kawan kodo bini 4, 2, 3, seorang seikung saja. Hendak kayak babini, cuma aku nih ada ciri hendak babini, ciri digantung bini, makanya aku takutan. Digantung bini. Lalu sidin buka lagi ke Binuang, karantau tapi sampai ke kandangan negara. Bingung Abdul Muthalib di negara itu kenapa kada ada presidennya, padahal itu kecamatan aja. Buka sidin kabalangan Kabarabay, Kawayan langsung kabalangan Tanjung. Sampai sidin singgah di Kaluar, terdapat babinian di situ. Singgah sidin di rumah almarhum Rapi Hamdi, ketua Masjid Sabilal Bahari. Baca cari di situ, kada mau sidin kada jadi mengambil bini di situ karena orang Kaluar itu banyak memanjangkan hintelu. Singgah sidin langsung ke Sungai Turak, langsung ke Panyaungan, langsung ke Pakacangan, langsung ke Muntai Kota, langsung sidin ke Paminggir, langsung sidin ke Danau Panggang, ke Karyas, langsung ke Talaga Salaba, puputa-puta kada sing dapatan, langsung sidin ke Labiyo. Sekali di Labiyo berputar-putar situ terdapat babinian bunga sebenar orangnya, akhlaknya baik, namanya Siti Aminah Zuriyah binti Abdul Wahab, asli orang Labiyo. Gawiannya apa itu? Ustaz bagadu itik aja di kampung. Kenapa dicarikan dari kampung? Karena ayam kampung lebih larang daripada ayam kota. Ayam kampung tahan hujan, tahan panas, tahan awaknya kada penggaringan. Hati ayam kota sampai malam kada singguringan, di atar buahnya kamar bahan kemana-mana kakak puas, ungut-ungut di mobil sampai mati di jalanan. Itu ayam kota. Tapi wah ini banyak juga ayam kampung di kota Banjarmasin. Kualitasnya ayam kampung tapi tinggal di kota ada juga. Kadang ada lagi wah ini mencari itu zaman bahari. Akhirnya Minah dijodohkan dengan Abdullah. Kada pernah bertemu dengan Minah kada pernah bertemu dengan Abdullah. Rami benar dinikahkan malam pertama sebulan batianan, 2 bulan batianan, pas 1 jam ampihan, sambungannya tahun kaina lahirnya. Lalu dinikahkan Abdul Muthalib dengan Minah. Dalam kitab Fathus Samad halaman 18, ruya annahu mi'atai miratin matat min bani Quraisyin wa bani Mazum min asyibat alama fatahunna min Abdillah. Pada ketika Abdullah mengikat perkawinan dengan Siti Aminah, wanita-wanita nang mahaya mudahan aku kawin dengan Abdullah, takajut mendengar Abdullah menikah lawan Minah, langsung meninggal dunia sekaligus 200 ikong, 200 bebinian meninggal dunia. Waktu itu nama lihat ketika Abdullah menikah lawan Minah. Alhamdulillah ulun kawin lan bini ulun orang kadada nang matinya. Abdullah lawan Minah kawin itu matian orang 200 ikong malam pertama. Apa kata Abdullah? Minah, cintaku manisku, I love you ku. Bu, bagus. Orang wah ini ampeh ya. Hadapan lagi. Orang wah ini babacaran aja nang bagus, I love you sayangku, manisku, cintaku. Mbah kawin 5 tahun 10 tahun ubah bahasa, melihat bini pindah hirang habis berdagang di pasar dipanggilnya bini Hajar Aswad. Sini Hajar Aswad ini. Hajar Aswad. Sarik nang bini nang laki, oh Hajar Aswad ulah akan pang aku kopi. Jadi jangan bini ulah seorang panawai nang laki bapanau macam-macam aja. Betul laki. Wah ini bahasa-bahasa binatang kaluaran napa-napa Pak. Semalam ulun diundang orang di Desa Tambok, di satu kabupaten di Kalteng. Oma Desa Tambok ngarannya jaka diubah-ubah pang bupati jako di satu orang di situ kada mau karena Tambok itu lain lawan kita bahasanya. Tambok di sana orang pintar, kita Tambok sini bungul.
Lain-lain aja aku harus sanggup nangka itu. Maka pembawa acaranya lucu benar. Yang terhormat kepala desa Tambok jadinya. Harusnya bujur. Kenapa? Aku kan yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat Tambok ini. Yang terhormat RT Tambok ini. Jangannya aku tuh dari sana. Yang terhormat UAS Banjar Tambok. Aku beles topang apa bungol aja kok. Karena desa Tambok. Napa-napa. Mudi-mudi ada juga di Sampit tuh Kota Waringin Timur, nama kelurahannya kalau nama kecamatan Rungkang, yang terhormat Kapolsek Rungkang, yang terhormat Camat Rungkang, yang terhormat tokoh-tokoh agama Rungkang. Nah, aku makan Rungkang. Mudi-mudi loh ini napa-napa. Nah, pindah gaya kita. Ada orang kuliah di Malaysia. Malaysia ini beda lawan kita. Membuat acara sidin. Yang terhormat Komandan Surat. Apa itu Joko? Sekalinya camat. Oh, di sana kayak itu sekalinya di Malaysia tuh. Yang terhormat Komandan Timbak. Siapa itu Joko? Sana Kapolsek. Yang terhormat Komandan Tangkap jadinya. Joko siapa tuh? Oh, sekalinya babinsa nang gambarnya kayak ini. Komandan Tangkap macam-macamnya. Datang kuat kantor urusan agama. Itu kan Joko komandan apa Joko? Yang terhormat Komandan Unggat. La ilaha illallah. Kadang ini nama buat acara tuh nah. Ini mengisahkan hal urusan. Semalam bulan buat acara mah di Gudang Hirang. Pakanderaan kok masuk ke jalan belakang, panitianya di muka menghadangi. Ada napi nandunya duduk kayak aku. Soalnya panitianya bepander, kayaknya duduk sini guru aja, sini kita tuan gurunya aja. Padahal aku penjara mahnya. Tak karena panitia tuh bagian di muka menghadang, aku jalan belakang. Jangan di sini jauh. Jadi ya masih orang nih kalau kita dua gurunya bakal lahir kok. Takoni dulu, jago dari mana gurunya? Dari Banjar. Asalnya pengen jago orang Tambang. Ayah aja aku orang Tambang. Kada mungkin jako ta dua biar aja dulu jako boge ayah sudah jako kayak apa gurunya pak jako orangnya kurus aja muhanya pun jako kayak kanas durian orang maka ada pan kamu nyambut kayak kanas aja seorang kayak durian muhanya berarti orang jangan bang segala macam kadang-kadang aku beberapa kali bacaan sandalku hilang wah ini aku ada akun lagi bila aku naik sandal nih jalan lawang sini sebelah ku andak sebelahnya ku timbe ke sebelah sana. Jadi bisa sebelahan sandal lain kadada sebelahnya. Ini orang bawa sebelahannya ada. Padahal sebelahnya situ, sebelahnya sana. Enggak ada kayak itu. Mau kan kada hilang. Nah, itu. Malam pertama apa kata Abdullah? Mina igtasili wa tatahhari. Mandi, ayo bersuci, ba'udu minah sembayang minah. Baudu mina sembayang mina bajikir mina. Itu orang yang bagus malam pertama. Orang wah ini kalau bajikiran, kada bauduan. Main hantuk bere, kada ada bacaan apa lalu, baisa kada, bamagrib kada apa-apa kada. Kayaknya batianan bini anak lahir kayak hantu. Ada lalu pendidikannya. Abdullah pun belumlah Nabi lahir ke dunia mengadakan lawan bini memadahkan lawan bini igtasili wa tatahari mandi mina bersuci mina baudu mina agar anak kita lahir dalam keadaan suci. Kalau tiap hari mandi-mandi kayak itu wudu zikir sembahyang macam-macam akhirnya minah mimpi Nabi Adam di dalam mimpi mengatakan kepada Mina wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa samihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmad uqbah. Hai Mina jar Nabi Adam ulun bapasan lawan pian jikalau anak pian lahir kaina ulun bapasan tolong namai dengan nama Muhammad. Bulan kedua bermimpi dengan Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim pun bapasan hai Mina jikalau anakmu lahir tolong namai anakmu dengan nama Muhammad. Wah ini pimpinan batianan bukan disasahi bukan tamimpi tuan guru tamimpi ulama tamimpi wali tapi tamimpi RT tamimpi kepala desa tamimpi tim sukses wali kota gubernur anak menjulung duit supaya memilih nomor sekian disasahi ngintu kenapa nanti dipikirkan itu hari-hari. Tapi kalau yang memikirkan sholawat, memikirkan macam-macam baca Quran, insya Allah orang itu tamimpi wali, tamimpi tuan guru, insya Allah bakal anak itu jadi wali, bakal anak itu jadi ulama. Bapasan namai anakmu dengan nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad, Ahmad. Bagus-bagus ngaran Abdus Somad Hasanuddin bagus-bagus ngaran
Jangan sembarangan karena orang kafir wah ini ketujuh menurut ngaran kita, bilang ngaran kita Yusuf inya Yusuf, bilang ngaran kita Ibrahimnya Abraham, bilang ngaran kita Abdurrahman inya Doraemon, macam-macam wah ini orang ngumpati ngaran kita. Semalam ada orang menelpon ulun lalakiannya orang Banjar, babiniannya orang Bali, sudah menikah, anak saya ikung minta ngaran ya kan supaya ada anak Bali Kalimantannya. Lalu aku sembahyang tahajud, dapatlah nama itu kau telepon ima sembahyang sobo. Anak pian julo nang bagus lalakian tadi supaya ada Bali Kalimantannya, yaitu ngaran anak pian adalah Bakantan ya. Bahkan tentukan Bali Kalimantan nya juga nang handak alhamdulillah diterima oleh bininya, lakinya hamuk lawan aku, padahal inya juga nang meminta. Makanya bagus-bagus memberi anak. Kalau anak 3 laki-laki di rumah kada ada bangaran Muhammad Ahmad di rumah tuh bungul sabadataan, makanya berikan Muhammad Ahmad supaya kita selalu mengganang Nabi Muhammad. Lalu 2 bulan Minah menghadap lakinya, wahai Abdullah suamiku, cintaku manisku, duniaku akhiratku, ana maktu'atun anil haida mundu sahrain, ulun rasa kada datang haid lagi, ulun kada datang bulan lagi, ulun telah mengandung anakmu wahai Abdullah. Pastabasyaral alamu bi khudumi, semua alam gembira, bangun di langit bumi gembira, semua binatang gembira, para malaikat gembira mendengar Minah batianan. Abdullah gembira, di samping Abdullah sedih. Kenapa jadi sedih? Karena Abdullah memikirkan kelahiran anaknya Muhammad kena apa gasan salamatan makanannya. Esok Abdullah meminta izin, wahai Minah, ulun hendak menukarakan korma ka Makkah. Kena ulun hendak tolak esok ka Makkah, minta izin sabulan bulang bulik. Ujar Minah, jangan, kita hanya kawin dalam keadaan sahrul asad wa madud dahar, hanya berbulan madu, hanya kita kawin, jangan tinggalkan ulun. Ulun takutan terjadi apa-apa dengan pian wahai Abdullah. Tapi Abdullah hanya sekadar meminta izin. Sidin tetap tolak ke kota Madinah. Yastrib bahari 500 kilo perjalanan sampai di Madinah. Abdullah berjalan-jalan ke pasar mencarikan korma, tak dapat kormanya, korma ajwa namanya, karena di Makkah berdebu, kada bagus kualitasnya. Akhirnya Sidin dapat korma, hendak boleh ke Makkah, garing rumah pamannya menahan sakit, bertambah parah garingnya. Sampai Abdullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia di Madinah. Abdullah walamma tamamin hamli sahrani alal mashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dalil yang masyhur, jumhur ulama berkata wafat Abdullah di Madinah ketika Muhammad 2 bulan di dalam kandungan, dibungkus kurmanya oleh paman Abdullah. Abdullah dikuburkan di Madinah, ditulis suratnya, Assalamualaikum Minah, suamimu tidak akan pulang selama-lamanya karena suami telah meninggal dunia di perantauan. Dikirim melalui kafilah berdagang 2 orang sampai ke kota Madinah. Minah mahadang di muka lawang. Lalu Sidin bepander, kenapa laki kulawas benar kada sing datangan? Takajut 2 orang datang kapilah Quraisy. Ini Minah ada titipan dari pamannya Abdullah. Minah rasa menggatar dada, takajut dop jantung. Lalu Sidin bapak sangka baik, mungkin suamiku belakangan, kormanya duluan. Ketika dibuka kormanya, ada suratnya. Minah bergetar lalu membaca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Minah, suamimu tidak akan pulang selama-lamanya karena suami telah meninggal dunia di perantauan. Menangis Minah halilintar menyambar di siang hari, tanpa ada hujan, tanpa ada gemuruh. Minah menangis, lalu tangan memegang ke perut Muhammad kecil.
ayahmu telah wafat na kay gara-gara pian min hamlihi lamma madha sahrani kat wafal manunu aban nabil ajwada wa bi taibatin kad kana dzalika mut'ata aqwalahu min ardisa min musida wa aqama fiha indahum mutawajjian sahran saqiman sabiran mutajallida wa darihuhu kad asrakat anwaruhu manjarahu nalal muna wal maksida. 2 bulan dalam kandungan bersama Minah wafat Abdullah di Madinah. Ia datang dari negeri sambar dagang lalu pergi ke Yasrib Madinah mencarikan korma gasan Muhammad salamatan, tapi dia sakit bertambah parah. Tapi dia sabar, tidak pernah aduh-aduh. Dia pun syukur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikuburkan Abdullah di Madinah. Wa darihuhu asrakat anwaruhu manjarahu nalal muna wal maksida. Kuburnya Abdullah bercahaya, tandanya orang masuk surga. Siapa yang sebut-sebut ayah Nabi, ibu Nabi, dibilangnya masuk dalam neraka, maka orang itu menjadi kafir otomatis. Banyak wa ini buhan wawaw menyatakan kayak itu. Wani benar memarahkan Nabi Muhammad Abah Muhammad nah kayak itu, padahal kubur Abdullah bercahaya mengandung Nur Rasulullah sebelumnya. Itu tanda orang masuk surga. Terakhir walamma tamamin hamlihi ala rajhi tis'atun ashurin qamariyah wa anali zamani ayyan jali anhu sada. Kita hitung kelahiran Nabi Muhammad dimulai batianan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lahir Nabi Muhammad ke persada bumi dalam keadaan sajidan syakiran, sujud mengucap Allahu Akbar. Minah batianan tidak ada merasa berat ringan, dan Minah tidak ada mengidam. Kalau ini hendak apa? Ada di hadapan. Nabi lahir sujud, syukur, kepala mengangkat ke atas, tengok ke atas. Dan Nabi lahir ke dunia tidak ada darahnya. Nabi maaf tidak keluar yang kita sangka sama ibu kita, tapi Nabi lahir sakahandak sidin saurang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di malam hari datang dari surga membidani Minah jam 2 malam kurang lebih sampai jam 4. Siti Hawa di ujung kepala, Siti Maryam di ujung batis, Siti Hajar di ujung kanan, Siti Asia istri Fir'aun beriman di ujung kiri. Bidan di dunia Ibunda Syifa, ibundanya Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Abdullah. Dia angkat Muhammad lalu bercahaya terang, lalu berkata Minah, ini anakmu bercahaya, bungas banar orangnya. Suhaibah Aslamiyah melihat, langsung menghubungi Abu Lahab, mengabarkan Abu Lahab, ini keponakan Muhammad lahir ke dunia. Himung gembira Abu Lahab. Dimerdekakannya Suhaibah Aslamiyah, dan Allah berikan penghargaan, tidak disiksa setiap hari Senin di dalam api neraka. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah mu'linatan bi kamalil bisarah wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal am illa atat bi hamliha bi gulam. Binatang kafir Quraisy peliharaannya tidak lagi berbahasa binatang. Sabarataan mengatakan kat ulidan Nabiul Muntadar, telah lahir Nabi yang ditunggu-tunggu. Babinian ngebatianan waktu itu Taimbai lawan Minah sama Taimbai batianan. Sabarataan lahir 12 Rabiul Awal itu jenis kalaminnya lalakian barataan mengikuti Nabi Muhammad. Yang lebih anehnya lagi, 4 buncuk Ka'bah tidak lagi berdiam diri. Masing-masing buncuk Ka'bah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
makhluqat. Sebujuk Ka'bah mengatakan laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Sebujuk Ka'bah mengatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Sebujuk Ka'bah mengatakan katulidan nabiyul muntadar, telah lahir nabi yang ditunggu-tunggu, cahayanya sampai ke negeri Syam melemahkan lebih terang daripada rembulan purnama, menerangi seluruh kota Makkah karena Nabi lahir bercahaya. Semua berhala tumbang, tidak sanggup menghadapi kelahiran Nabi Muhammad yang bercahaya. Semua yang disembah bahwa tanda tidak ada Tuhan selain Allah, Hubal, Manan, Tagut, semua tumbang. Berhala dibikin tumbang, diulah Tuhan macam-macam, tumbang semua karena kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir maktunan, makhulan, maktu'as surah. Nabi lahir sudah bacalah mata, tangking pusat terpotong dan sudah bersunat. Itulah kehebatan, keajaiban ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia. Wallahu a'lam bissawab. Sambungannya tahun kaina. Mudah-mudahan panjang umur, kabul segala hajat, mudahan dosa ulun, dosa pian beratan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan man satu tambah barakah. Mudah-mudahan kampung kita dibebaskan dari wabah Covid-19 dan juga dari kezaliman orang-orang yang maulah wabah tersebut jadi usaha. Mudah-mudahan Allah sadarkan, Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semakin membela dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Muhammad. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa yang banyak menumpuk, dosa yang sangat banyak, maka ampunkan ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad. Ampunkan dosa orang tua kami, minta ampun ya Allah, astaghfirullah, diberkati Habib Muhammad. Ampunkan dosa kami semua ya Allah, dosa ghibah, dosa penyakit hati, sum'ah, takabur, namimah, dan dosa-dosa yang lainnya ya Allah. Dosa-dosa yang tidak kami ketahui maupun dosa yang kami ketahui, ampunkan ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diberkati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa qul niyatin sholihin bila qadarin nabil Fatihah.